naik sepeda aja. Ini saya di depan UNES. Di video lumayan gelap sih, tapi nanti kita coba foto-fotonya gimana hasilnya. Pakai mode malam tentunya. Dan catatan di sini saya udah pakai config. Oke teman-teman, jadi ini kondisinya. Di sini cukup gelap, hanya ada beberapa titik pencahayaan aja sih. Jadi saya mau motret pakai Gcam Hypercam Final di sini. Dan ini lokasinya di kampus UNES. Jadi ya nanti banyak ini ya, titik-titik yang spot-spot kampus. Mungkin yang kalian tinggal di Semarang bakal tahu tempat-tempatnya. Ini saya berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, nanti kita cari tempat yang ini aja, yang agak cukup, karena ini saya rekam videonya pakai Gcam juga. Karena meskipun pakai Gcam, kalian juga harus mempertimbangkan komposisi pencahayaan supaya hasilnya tetap bagus. Jadi jangan mentang-mentang pakai Gcam, motonya di tempat yang ini, yang benar-benar gelap, itu ya percuma aja. Ini saya akan memasuki gedung perpustakaan yang baru, Rumah Ilmu UNES. Di sini gedungnya cukup bagus, buat foto-foto lumayan. Ini gelapnya seperti ini kalau dari video. Nanti teman-teman bisa lihat hasil fotonya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, tadi sudah lihat beberapa hasil dari video dan juga foto untuk Gcam yang saya pakai di Asus ZenBook Max Pro M1 Android 10 build 429. Dan Gcam ini adalah Gcam yang dibagikan oleh salah satu teman kita di Facebook. Ya, saya juga mantau di Facebook itu dia membagikan. Mungkin kalau teman-teman yang udah ikut grupnya mungkin udah tahu. Nah, dari Mas siapa ini ya, saya baca Ricky Cokek nih nama akunnya. Di sini dia membagikan, katanya ini adalah Gcam yang lumayan dan lumayan lancar ya, dan hasilnya juga bagus. Saya sudah coba secara langsung. Di sini juga ada config-nya sekalian. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Buat downloadnya saya sarankan kalau kalian bisa lewat PC itu lebih baik, tetapi kalau pakai Google Chrome biasanya ada sedikit masalah. Saya udah coba langsung download dari sini tuh nggak mau karena membutuhkan izin atau apa gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa menggunakan cara lain, misalnya pakai browser-browser lain, itu bisa dicoba aja. Linknya di deskripsi. Di sini nanti saya akan langsung coba untuk installnya dan juga pasang config-nya. Intinya Gcam ini sudah saya coba jepret berkali-kali di mode auto maupun mode malamnya, itu tidak ada masalah yang menjengkelkan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, di Android 10 itu Gcam-nya sebenarnya pilihannya banyak, tetapi yang stabil itu sangat terbatas ya. Jadi memang ya seperti itulah ya, tidak seperti di Android Pie itu Gcam-nya melimpah dan kalian bisa oprek semau kalian, itu yang stabil itu cukup banyak. Tetapi di Android 10 yang baik 424 maupun 429 itu memang sedikit bermasalah untuk kamera atau apinya dan juga untuk Gcam-nya. Nah, Gcam ini adalah Gcam ya udah install ini sebenarnya.
Oke, saya ubah sedikit orientasinya. Ya, Gcam ini versinya masih yang jadul ya. Jadi ini masuknya masih Gcam yang versi 6. Jadi tidak seperti Gcam 7 yang lebih modern untuk interface-nya. Tapi menurut saya itu tidak masalah. Yang terpenting bukan itu sih untuk saat ini ya. Jika kalian menggunakan Android 10, karena memang Android 10 itu menawarkan hal yang lebih menarik menurut saya pribadi. Di Gcam ini adalah Gcam Hypercam Final. Ini ya versionnya. Gcam Hypercam Final mod ini hasil mod dari YRI Ezra untuk Asus ZenFone Max Pro M1. Jadi ini khusus buat Asus ZenFone Max Pro M1, dan menurut saya di versi MGC 6.1.021 beta 11 ini cukup stabil. Menurut saya ini yang paling bagus. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Di Gcam inilah saya ketika jepret, yang terpenting ya, kalian sudah install config-nya, nanti prakteknya nanti saya jelaskan dulu. Yang terpenting di sini adalah kalian tidak harus mengaktifkan HDR yang disempurnakan. Karena kalau kalian mengaktifkan ini, otomatis sangat berat pemrosesan gambarnya. Tetapi kalau kalian cukup menggunakan settingan dari hasil config-nya tadi, kalian nggak perlu otak-atik lagi, cukup jepret. Misalnya kalian mau auto ya silahkan pakai yang kamera, kalau mau mode malam ya silahkan pilih mode malam. Nah udah, ketika config-nya udah terpasang, kalian nggak perlu otak-atik lagi settingannya. Karena saya tadi sudah coba config-nya terpasang dan saya mencoba mengubah sedikit pengaturan di sini. Itu saya mengubah beberapa pengaturan di sini ya, karena saya pengen coba misalnya auto white balance-nya saya pengen coba gaya lain, misalnya dari OnePlus, Sony IMX dan lain-lain. Itu Gcam-nya langsung sedikit terganggu, performanya langsung menyimpan gambarnya bahkan gagal. Tetapi saya install ulang config-nya dan saya menggunakan tanpa mengotak-atik di dalam pengaturan tadi, langsung nurut aja sama hasil config-nya tadi dan dia nggak ada masalah sama sekali. Jadi ini saya misalnya coba jepret ya. Nah dia langsung tersimpan. Kalau cahayanya cukup, memproses HDR-nya itu cepat banget. Tetapi kalau kalian langsung jepretnya di kondisi low light atau kondisi malam yang cukup gelap dan cahayanya sangat kurang, itu pemrosesannya cukup lama. Nah tipsnya, jangan sampai kalian menjepret lagi sebelum pemrosesan yang ini. Nah, pemrosesan yang ini selesai. Itu kuncinya di situ. Nah, kalau Gcam yang biasanya, meskipun pemrosesan sudah selesai seperti ini, ketika kalian jepret lagi, itu biasanya tidak mau menyimpan filenya. Itu beberapa Gcam sudah saya coba, mulai dari Parrot yang versi 4.3 dan lain-lain. Beberapa versi Parrot itu sudah saya coba semua, dan dia rata-rata di awal setelah penginstalan itu Gcam-nya aman, tetapi setelah 1 atau 2 hari atau bahkan dalam hari yang sama ketika jepret yang misalnya ke 8 kali itu nggak mau nyimpen dan harus diinstal ulang Gcam-nya. Tetapi yang ini enggak. Jadi saya sudah jepret berkali-kali baik mode auto maupun mode malamnya. Saya belum mengalami yang namanya harus nginstal ulang aplikasinya. Misal nih jelek-jeleknya, tadi saya pernah ini sekali ya, dia kayak semacam gap sekali kayak gitu. Nah ini kan jepret nih. Nah saya lupa kalau pemrosesannya belum selesai, tapi saya mencoba memaksa mencet dan itu dia sedikit mengalami lag dan nggak mau nyimpen. Jadi penjepretan sebelumnya itu harus benar-benar menunggu ini selesai. Dan kalau kalian perlu ketahui, untuk memproses HDR plus di mode malam itu lebih lama dari mode yang autonya. Jadi harus sedikit bersabar. Tetapi itu it's okay, yang penting hasilnya bagus. Menurut saya nggak masalah, karena setelah pemrosesan itu hasilnya lumayan keren. Ini beberapa gambar yang nanti saya langsung letakkan di ininya ya, di beberapa gambar di video ini. Hasil saya jepret di kondisi yang sebenarnya dan hasil jepretannya gimana. Itu tips dari saya. Semoga kalian mendengarkan video ini dari awal sampai akhir sehingga pemahamannya bisa sama dengan yang saya maksud ya. Oke, untuk ini saya gunakan di handphone Max Pro M1 varian 664 dengan kameranya yang 16 megapiksel di belakangnya. Jadi untuk teman-teman silahkan disesuaikan saja. Saya tidak tahu ketika ini diinstal di 332 di Android 10 yang 424 atau 429 performanya sama atau tidak. Saya tidak tahu. Yang penting kalian coba aja dulu.
dan menurut saya ini patut dicoba karena di Android 10 memang Gcam-nya sangat terbatas. Untuk kamera lain kayak kamera depan itu it's okay, saya jarang menggunakan kamera depan, nggak ada masalah, dia tetap masih bisa jepret dan lain-lain. Oke, itu penjelasan untuk Gcam ini. Saya langsung coba untuk tutorial installnya. Mungkin teman-teman sebagian udah pada bisa, tapi tetap saya kasih lihat bagaimana penginstalan dan bagaimana setting config-nya. Oke, langsung aja kita coba install. Jika kalian sudah mendownload filenya yang saya letakkan di deskripsi, kalian bisa langsung cari filenya menggunakan files atau apapun yang bisa menemukan file hasil downloadnya. Kalian bisa temukan, misalnya saya nyimpennya di sini. Jadi ini saya simpen nih, HyperCam Final. Ntar ini kurang fokus. Ya. HyperCam Final, dan untuk config-nya itu mana ya? Bentar. Config-nya udah saya pindah. Jadi nanti pokoknya kalau kalian download, file config-nya juga ada di sini. Ini filenya di sini nih, di Gcam config. Jadi nanti saya kasih tahu caranya gimana. Ini nama file config-nya by Ricky Coke .xml. Berarti tadi yang nge-share itu dia yang ini ya, yang bikin config-nya. Oke, setelah kalian download tadi, langkah pertama ya install filenya ya. Seperti biasa lah, install APK kayak gitu. Ini HyperCam Final. Langsung install aja. Jika membutuhkan izin ya izinnya langsung di allow aja, diizinkan semuanya. Cukup enteng sih menurut saya, ini nggak begitu gede ukuran filenya, hanya 84,23 MB. Jika udah selesai langsung buka aja, nggak apa-apa. Izinkan. Oke. Ya, ini tampilan awalnya. Bentar saya kasih lihat. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini sebelum dipasang config. Meskipun sudah dipasang config juga tampilannya sama aja. Langkah yang pertama kalau kalian mau pasang config itu di menu lainnya, setelan, terus kalian cari ke bawah nih, langsung kalian pilih save config, langsung klik save aja, klik save di sini. Oke, ketika kalian sudah klik save, kalian kembali ke menu files ini ya, files, nanti kalian langsung nemu folder Gcam nih. Jadi kalau kalian belum pernah install Gcam, folder Gcam ini nggak ada. Jadi itu bukan saya buat sendiri ya, tapi ini hasil dari setelah kalian klik save tadi di kameranya. Nanti akan muncul di sini ada menu config nih. Kalian pindahkan file hasil download config-nya tadi ke sini, ke folder ini nih. Punya saya sudah di sini, sudah saya pindahkan. Jadi nanti ketika udah di sini filenya, kalian kembali lagi ke aplikasinya, aplikasi kamera Gcam HyperCam-nya. Nah, kalian kalau mau install config, di sini ada layar hitam, kalian klik 2 kali. Tek tek. Nah, di sini langsung muncul choose config. Jadi kita disuruh memilih config-nya ya. Oh, bentar, kurang fokus. Langsung kalian pilih aja, nanti nama file dari config yang kita udah download itu ada di sini. Lalu kalian pilih dan terakhir kalian restore. Oke. Nah, ini udah berhasil. Berarti kalian sudah berhasil menginstal config-nya. Dan sampai di sini kalian hanya tinggal pakai aja, tidak perlu otak-atik untuk pengaturan lainnya yang ada di sini. Tetapi kalau kalian mau mencoba tidak ada masalah, itu bukan hal yang bakal bikin HP kalian rusak. Itu hanya experience masing-masing ya. Jadi saya tidak membatasi, tetapi saran pribadi saya, kalian cukup menggunakan dari hasil config yang tadi. Yang saya ubah yang pertama itu dari video ya, karena saya kurang suka ketika pakai stabilisasi video itu videonya kayak ngecrop banget, jadi ngecropnya itu terlalu besar, jadi kurang wide ya, gambarnya kurang lebar untuk sudut pengambilan gambarnya. Jadi saya mematikan fitur ini doang dan nggak mengubah lagi, karena saya tadi udah coba dan Gcam-nya jadi kurang enak dipakai ya. Tadi beberapa kali sedikit mengalami kegagalan untuk menyimpan gara-gara saya mengubah yang bagian ini nih, auto white balance-nya ke 1+7
Dan saya belum coba yang lain sih, tapi ini standarnya di Pixel 3 setelah pasang config ya. Untuk fitur lainnya di sini banyak banget sebenarnya, tapi kalian bisa kalau mau eksperimen dan lain-lain, masing-masing silahkan, tidak ada larangan. Tapi untuk menikmati di Android 10 Gcam yang menurut saya cukup langka, yang stabil, kalian bisa langsung pakai aja. Mode malamnya juga oke. Ini bisa langsung jepret aja. Jadi untuk mode autonya saya sarankan SDR plusnya itu cukup pakai yang aktif aja, jangan pakai yang disempurnakan, itu berat banget. Itu teman-teman untuk share Gcam di Android 10 build 424 maupun 429. Jadi topik kali ini tentang Gcam ya, saya membatasi sampai Gcam aja. Untuk yang bertanya topik lain silahkan tonton di video lain. Yang sudah kebanyakan sih dari yang teman-teman tanyakan itu sudah saya buatkan videonya, jadi dicek lagi aja di channel Arik Kurniawan 13, itu semuanya membahas tentang Asus ZenBook Max Pro M1 hampir semuanya, dan beberapa itu ya masalah-masalah dasar lah ya, urutan firmware, urutan update firmware kayak gitu ya, dan juga cara downgrade, terus cara update firmware yang manual maupun lewat recovery, itu sudah ada semua penjelasannya dan kalian tinggal cari aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.